Ini Ineke Buwono. Kak Ineke Buwono, saya mau konfirmasi satu kali lagi nih. Anda seorang muslimah. Iya, Oke. Tapi dari mana kami tahu Anda seorang muslimah ini? Coba ucapkan Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah ya, sah. Dia muslimah. Baik. Baik, silahkan Kak Ineke Buwono, apa yang mau Anda utarakan? Silahkan. Kita kasih nih kesempatan kepada muslim. Iya. Baru berapa lama ya aku kenal lewat Edis TV kan gitu. Tahu dari mana Belum ini kenal TV? berapa? Ya dari TikTok lah. Oke, Ada seliweran sering kan. scroll ya, terus lihat video gitu ya. Terus kebetulan Edis TV lagi kan gitu. Ini orang apaan sih kan gitu. Kok cetar membahana sih gitu. Terus. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Ya bikin heboh aja sih sebetulnya. Tapi terima kasih juga sih ya. Kalau memang Bang Edis itu udah tahu isi Al-Quran. Dan sebelumnya aku juga belum memahami mendetail isi dalam Al-Quran itu. Itulah alasan Anda masuk Tetapi Islam. ya karena kita keyakinan dulu. Kita Saya sering yakin gitu, mengatakan merasa begini tuh benar. Kak Ineke. Alasan seseorang masih Islam itu karena dia tidak mengerti agama Islam. Seperti misalnya Anda menjadi seorang Islam itu karena Anda nggak ngerti Islam itu apa. Seandainya Anda mengerti Islam itu apa, maka Anda akan segera untuk meninggalkannya. Silakan lanjut lagi. Apa sih tadi lupa lagi. Ya karena aku gini, saya dilahirkan orang Muslim semua, orang taat, semua orang pada haji semua. Di mana keluarga saya itu semua berhaji semua. Cuma yang membedakannya itu keluarga aku tuh ada sebagian bapak aku tuh beda, Muslimnya beda, ya kan? Bedanya Gitu. gimana? Dia memahami kayak semacam apa Jawa kejawen gitu, kepercayaan seolah-olah Oh, kan Islam gitu. kejawen. Iya. Di antara keluarga itu sebetulnya bapak aku yang beda dari semua keluarga semua itu. Tapi pada saat ini saya sedang bukan apa ya ngikuti, merhatiin kan gitu. Tapi memang betul gitu. Apa yang dia dianut selama dia ngikutin itu memang betul. Nusantara banget gitu. Jadi dari leluhur kita atau apa tuh memang benar itu. Kata Bapak sih pernah sekarang tuh bicara Al-Quran itu jangan dibaca doang atau itu doang, tapi dijadikan perilaku sehari-hari gitu. Tuhan itu tidak menginginkan hafal Al-Quran, tidak perlu untuk tafsir hadis Oh, dan segala macam. salah. Begini, saya kasih tahu. Menurut orang Islam yang hidup di Indonesia, Al-Quran itu harus dihafalin. Makanya ada lomba hafal-hafalan Quran. Enggak juga sih. Kalau menurut aku enggak. Maksud Perlu saya untuk menurut orang dihafalkan. Islam. Kalau Iya. begini Kak Ineke. Kalau saya setelah 13 tahun memperdalam Al-Quran, tidak ada ayat di dalam Al-Quran berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, hafalkanlah Al-Quran itu. Tidak ada. Tapi memang Iya, karena orang makanya. Islam, memang mereka itu melakukan hal-hal yang tidak ada di dalam Al-Quran, akhirnya seperti itu. Tetapi statement Anda yang mengatakan Al-Quran itu harus dilaksanakan, itu akan berbahaya kalau Al-Quran dilaksanakan. Kenapa? Ketika Al-Quran dilaksanakan akan berbahaya, pasti negara Kesatuan Republik Indonesia itu akan bubar. Kenapa saya katakan bubar? Karena Al-Quran memerintahkan barang siapa yang memutuskan perkara
tidak berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Coba, Anda kan Islam, Anda sudah mengatakan nih, Anda Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam, betul? Betul? Enggak juga sih. Jadi apakah Anda Islam karena mengerti agama Islam? Saya Islam, saya ngikutin aturan-aturan, tapi tidak semua aturan itu harus dilakukan, tapi kan dengan sendirinya dengan hati nurani kita sendiri. Baik. Jadi kita diterapkan Al-Quran itu jangan hanya untuk dibaca atau dikaji atau diartikan segala macam. Yang terpenting itu Al-Quran itu dijadikan suatu perilaku sehari-hari aja, kehidupan sehari-hari kita lakuin aja sesuai dengan aturan Al-Quran itu sendiri gitu. Kalau menurut aku begitu. Baik. Nah, ketika Anda mengatakan demikian, ada sebagian yang harus dilakukan, sebagian tidak dilakukan, itu sudah bertentangan dengan Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-208 dikatakan, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Tahu kafah? Tidak tahu kafah kan? Kafah itu artinya penuh atau menyeluruh atau total. Jadi tidak boleh seseorang itu masuk Islam nanggung-nanggung. Nggak boleh. Misalnya nih, Anda masuk Islam tetapi saya nggak menjalankan inilah. Yang menjalankan sebagian lah. Itu nggak bisa. Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Saya pegang statement Anda loh tadi. Anda mengatakan Al-Quran harus menjadi pedoman, betul? Betul. Oke, ketika Al-Quran mengatakan masuklah kamu secara Islam ke dalam Islam secara kafah, apakah itu harus dilaksanakan? Enggak juga sih. Nah, ini bagaimana? Artinya statement Anda sudah bertentangan dengan statement Anda itu sendiri sebelumnya. Statement Anda yang mengatakan Al-Quran harus dilaksanakan bertentangan dengan statement yang barusan Anda ucapkan tidak perlu menjalankan Al-Quran. Ini bagaimana? Enggak juga lah. Karena kalau saya pikir itu kalau Al-Quran secara ini kan bisa ruksak, bisa kena apa segala macam. Tapi yang langgeng itu Al-Quran ada dalam diri kita. Jadi kita yang harus membongkar itu diri kita sendiri. Kalau kita udah mengenal diri kita sendiri, sama aja dengan mengenal Al-Quran itu sendiri. Gitu aja kalau menurut aku. Saya masih berusaha untuk mengerti nih, tapi sangat sulit saya mengerti kata-kata itu ya. Coba, ini saya tunjukkan dulu ya, apakah ini Al-Quran atau bukan ini. Ini saya kan sudah bilang tadi, alasan seseorang Islam itu karena dia tidak mengerti agama Islam. Nih, Al-Baqarah. Kita akan buka ya, Al-Baqarah ayat 208. Kita buka apa isinya. Saya balikan dulu kamera saya ya. Biar Anda melihat apa yang Al-Quran katakan. Nih surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Apa dikatakan? Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nih kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Apa dikatakan di sini? Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan dan kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul serta kepada Islam. Masuklah ke seluruh ajaran syariat Islam dengan mengamalkan seluruh hukumnya. Artinya secara totalitas. Masuklah ke dalam Islam sepenuhnya dengan mengamalkan segala hukumnya. Nah, menurut ayat yang lain, nih ya, misalnya saya kasih contoh nih. Mengenai orang-orang mencuri ya. Saya kasih tunjuk Al-Qur'annya. Kita kasih lihat. Misalnya dalam Al-Maidah ayat yang ke-38. Kita kasih lihat surat Al-Maidah ayat yang ke-38. Nih ya. Surat Al-Maidah nih ya. Ayat 38. Apa dikatakan? Bentar.
Al-Maidah ayat 38. Kita bacakan artinya ya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Aduh, ini apa sih, ganggu banget ini. Bentar ya. Nih. Potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Saya balik dulu kamera saya lagi ya. Kak Ineke ya. Saya balik dulu kamera saya. Coba. Tadi Anda mengeluarkan statement Al-Quran itu harus dijadikan pedoman dan perilaku, betul? Betul. Menurut Al-Quran kalau orang mencuri dipotong tangannya, setuju? Enggak juga. Enggak setuju. Makanya saya bilang mustahil Anda Islam di detik yang sama Anda akan mempercaya Al-Quran. Mustahil, itu kemustahilan. Iya, itu kan hukum dalam Al-Quran. Tapi kan kalau secara kita itu secara dohirnya gitu kan. Aturan itu kan manusia itu sendiri. Jadi kan kita ada aturan-aturan juga, Manusia itu juga bikin sendiri. aturan. Sejak kapan Al-Quran itu manusia itu sendiri? Bukan, memang itu aturan Al-Quran, tapi manusia itu sendiri bisa bikin aturan itu sendiri. Kayak semacam kan di Al-Quran memang di Arab itu apa kan dipotong atau di apa, kan dipenggal atau apa yang curi. Tapi kan masing-masing punya aturan hukum. Kalau kita oke lah dihukum berapa tahun atau 5 tahun atau apa. Kalau untuk hukuman kayak gituan kan. Baik, saya kasih tunjuk lagi ayatnya. Memang mereka ini membantah Al-Quran sendiri. Baik ya. Saya akan tunjukkan nih di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-47. Apa yang dikatakan? Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Perhatikan. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi kalau Anda sebagai muslim, tetapi Anda memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka menurut Allah Anda orang fasik. Ini bagaimana Anda? Coba, Anda orang fasik nggak menurut Al-Quran jika memutuskan perkara tidak berdasarkan Al-Quran? Ya juga sih. Iya. Makanya saya pernah bilang, saya tidak berlebihan. Saya tanya dulu, Anda sudah lama nonton channel saya, Kak Ineke? Enggak. Baru Belum berapa lama. minggu. Baik, maklum lah karena belum lama. Gini, saya tuh sering bilang di channel saya begini, kalau ada seorang Islam yang memperdalam Al-Quran, memperdalam hadis secara sungguh-sungguh, saya hampir-hampir akan memastikan orang tersebut akan meninggalkan agama Islam. Ya? Enggak juga sih. Saya dari TK sampai SMA saya Katolik sekolahnya. Buktinya belajar Anda juga. dari SMA, dari STK sampai SMA, sampai sekarang pun Anda tidak mengerti isi Al-Quran. Karena begini ya, oke lah. Sebetulnya dalam hati nurani aku sebetulnya dari kecil memang kita mengagumi kayak semacam Isa Al-Masyir. Karena situasi keluarga dan segala macam semuanya haji, tapi ngikut. Tapi dalam arti sebetulnya aku tuh pengagum gitu, ngerti nggak? Pengagum Isa Al-Masyir. Karena apa kan gitu? Saya meyakininya gini. Saya juga pelajari kan mana yang bisa dimengerti dan mana yang nggak bisa di ini. Kebanyakan kan gini. Oke lah. Karena yakinnya aku gini, Isa Al-Masih adalah penyelamat dunia. Kan gitu. Oke, kalau memang Anda mempercayai Isa Al-Masih adalah penyelamat dunia, juru selamat dunia, kenapa Anda masih mengikuti Muhammad? Karena ajarannya bertolak belakang. Iya, sebetulnya memang itu. Tapi kan saya tetap meyakini itu gitu. Saya sekarang ini tuh saya tuh sedang mempelajari apa yang almarhum bapak saya yang
percaya kan, saya akan baru kali ini ya, kayak saya lagi memperdalam itu. Ngerti nggak? Jadi saya tuh pengen ngikut ajaran bapak aku sekarang itu. Jadi Oke. kayak semacam kemarifatan syariat dan torekatnya itu. Saya sedang mempelajari itu. Kita kasih contoh. Kita kasih contoh. Ya, Menurut ini kita yang ringan-ringan aja ya. Kalau yang berat-berat udah saya bilang teman-teman, susah kalau yang berat-berat. Jangan bahas sama orang Islam itu yang berat-berat. Mereka itu hanya dididik untuk menghafal-hafal tulisan Arab. Gini, Kak Ineke, kalau Anda pernah mendengar selama Anda jadi orang Islam, betulkah Muhammad itu dikatakan sebagai nabi yang terakhir? iya. Kalau terakhir artinya akan ada datang lagi nabi nggak setelah dia? Kalau menurut Islam sih tidak. Tidak ada. Tapi kalau Anda pernah ya, dengar cerita bahwasanya Isa Al-Masih akan datang lagi? iya, turun lagi. Iya. Oke. Secara logika iya sih. Iya, makanya saya bilang. Seandainya Isa turun lagi nanti, maka kesimpulannya Muhammad sebagai nabi terakhir itu menjadi informasi yang bohong. Coba bagaimana Anda mengimani hal semacam itu? Muhammad berkata, aku adalah nabi yang terakhir. Terus besok dia berkata, akan datang setelahku nanti Nabi Isa. Nah gimana? Katanya dia nabi terakhir. Ya itu, makanya saya sedang memahami, memperdalam dalam arti pengertian apa yang dikatakan Muhammad sama apa yang dikatakan nanti sesudahnya Nabi Muhammad itu akan datanglah juru penyelamat itu yaitu Nabi Isa kan gitu. Nah itu makanya aku dalam arti bukan dalam arti kita harus Kristiani atau apa. Jadi saya punya keyakinan sendiri, aku pengen mempelajari dulu gitu, ngerti nggak? Mempelajari dulu tuh apa Baik. yang sudah almarhum kerja apa yang dianut dia gitu. Baik, baik. Jadi baguslah ya. Semoga Anda memiliki waktu untuk belajar ya. Karena seperti yang saya katakan, Anda Islam itu karena hanya ikut-ikutan saja. Seandainya Anda mau untuk belajar agama Islam, mempelajari agama Islam, saya yakin semakin dekat pintu gerbangnya untuk meninggalkan ajaran tersebut. Karena memang apa yang diajarkan oleh Muhammad dengan apa yang diajarkan oleh Isa itu berbeda, bertolak belakang. Misal nih, saya kasih contoh misalnya. Kalau Anda mengikuti ajaran Muhammad, pasti Anda akan berkelakuan seperti apa yang diajarkan dia, betul? Oke, pernah dengar ajaran-ajaran Muhammad yang aneh-aneh? Banyak sih. Banyak, ternyata dia sudah mengakui. Ajaran Muhammad yang aneh-aneh dia sudah mengakui. Ya, cuma gini, sekarang itu kan banyak dalam arti Islam impor gitu kan gitu. Sebetulnya yang paling bagus itu yang mengimani, bukan mengimani ya, yang bisa tembus ke dalam diri Tuhan itu sendiri yaitu para wali dengan Nabi Muhammad sebetulnya. Karena sekarang banyak Islam dipleset-plesetin atau ditambah tafsir-tafsir. Jadi kebanyakan itu ulama-ulama atau ustadz itu dia bukannya mempelajari isi dalam Al-Quran itu, tapi menafsirkan dia sendiri gitu. Sebetulnya yang aku pelajari seperti itu gitu. Jadi sebetulnya kalau memang ustadznya benar dia ngikut apa yang dikatakan Al-Quran sebetulnya bagus karena ini sekarang banyak imporan gitu apa Islam impor ya begitulah gitu jadi tafsir sama hadis tuh ya gitu karena tafsiran sama hadis kalau saya lihat tuh seperti itu aja sih. Baik, 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 baik. Oke lah. Intinya saya cuma mau bilang bahwa ya dalamilah dulu, pelajarilah dahulu. Karena Kayak gini aku aja pakai cincinnya apa nih apa nggak kelihatan? salib. Oh ya?
Iya, Tapi Anda Muslim. Muslim. Muslim kan takut sama salib, gimana? Kata siapa? Oke, Saya sholat di masjid Nabi kok. Isa akan datang mau ngapain? Penyelamat. Dan dia ngapain? Menurut ajaran Dia agama Islam. memberikan, dia akan memberikan apa Akan yang selama mematahkan ini salib. Nah, gimana banyak masalahnya dia tuh. bukan mematahkan tapi menghancurkan para iblis yang bisa Bukan, hadisnya berbunyi dia akan mematahkan salib. Waduh, berat. Oke lah, baiklah ya. Nanti ketika Anda mempelajari agama Islam, nanti akan Anda dapati bahwa semua satu sama lain itu bertentangan di dalamnya. Ya. Karena saya yakin betul bahwa agama Islam itu dikarang oleh banyak orang dan satu sama lain membuat karangannya masing-masing. itu karena tafsiran. Ya. Bukan Karena dalam semua isi orang Al-Qur'annya, itu di akan mengarang tafsiran. Muhammad. Menurut si fulan dia karang. Kata Muhammad, saya ini disunat ketika saya saya dilahirkan dalam keadaan sunat. Nah, itu karangan orang tentang Muhammad. Sayangnya dia nggak janjian sama orang lain. Orang lain juga mengarang. Muhammad berkata bahwasanya dia disunat oleh malaikat. Nah, satu bilang Muhammad terlahir dalam keadaan sunat. Satu bilang Muhammad disunat Nah, itulah malaikat. yang Yang satu bikin, bilang Muhammad disunat ya Abdul itulah yang Muthalib. ya itu yang bikin orang itu, yang bikin orang tuh kayak gitu, dibikin-bikin sebetulnya, Iya, ketika ditambah-tambah. Anda sudah menyadari itu, kenapa Anda tidak meninggalkan agama Islam? Tidak selalu harus meninggalkan Islam, tapi harus kita tuh tahu Tuhan itu ada di mana, tahu Tuhan itu ada diri sendiri kita, itu aja. Wah, berarti Anda sudah membuat Tuhan sendiri. Oh enggak juga, enggak. Kita lihat aja. Kalau kita melihat Tuhan berarti melihat diri kita sendiri aja. Karena apa? Karena kita ciptaannya itu aja. Karena Ya, sifatnya Tuhan itu ada di dalam diri kita, itu aja. baik, tetapi yang jadi masalah, kenapa Anda di detik yang sama masih menjadi Islam? Kalau menurut agama Islam, Tuhan ada di Mekah. Loh, tidak percaya dia, teman-teman. Enggak juga. Coba sekarang saya tanya. Ngapain mesti jauh-jauh cari Tuhan? Tuhan itu ada di diri kita sendiri. Bukan salah, kalau menurut Muhammad ada di Mekah. Enggak lah, itu mah cuma tafsiran Tidak orang-orang. percaya. Enggak, Sekarang saya enggak. tanya, kenapa umat Muslim berbondong-bondong ke Mekah? Ya itu karena sebetulnya itu ya itulah dibikin belok-belok. Sebetulnya dia itu para Berarti wisata sesat orang-orang Muslim yang pergi sebetulnya. ke Mekah. Enggak juga, Nah, karena enggak udah juga kan, bingung. Gini, ada sebuah hadis yang berkata begini, barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka dia pahalanya itu 1000 kali lebih banyak daripada sholat di tempat lain. Kalau Anda sholat di rumah, ya pahalanya itu 1. Tapi kalau Anda sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000. Nah, banyak enggak orang Muslim ngejamin. percaya. Nggak ngejamin sih. Kalau menurut aku nggak ngejamin juga sih. Iya, tetapi kalau dipikir-pikir secara mendalam, itu tiada lain tiada bukan adalah bisnisnya orang Arab. Ya itu makanya aku juga begitu. Biar ngapa? Iya. Biar mereka berangkat ke sana. Ketika mereka berangkat ke sana, pasti keluar duit bayar visa, pasti keluar duit bayar hotel, pasti keluar duit bayar makanan, mendatangkan duit gimana? Iya itulah. Iya makanya aku belum begitu ini. Makanya kurang, bukan dalam arti nggak percaya. Tapi saya pun Nah, itu juga keyakinan aku statement Anda sendiri. yang lucu. Kenapa Anda mengatakan bukan tidak percaya, tapi percaya tapi tidak percaya? Saya melihat Anda ini berada di dalam keraguan-raguan yang sangat luar biasa gitu loh. Percaya Enggak tapi juga. nggak percaya, mengikuti tapi tidak mau mengikuti. Makanya saya Karena bilang, banyak mulai hal-hal sekarang yang belajarlah untuk bertentangan mengambil juga gitu. mengambil Sebetulnya banyak tindakan hal-hal yang yang tegas. bertentangan. Itu aja. Gimana?
kebanyakan banyak yang bertentangan dengan Iya, ketika ajaran-ajaran itu bertentangan sendiri. bagaimana mungkin Anda masih terus mengimaninya? Al-Quran berkata, hadis berkata, ajaran Muhammad berkata, sholatlah kamu menghadap ke Masjidil Haram. Sementara Anda Ada mengatakan nggak sholat hadisnya? menghadap Coba kemana ada nggak saja? hadisnya untuk sholat? Ada nggak hadisnya untuk sholat? Sebetulnya bukan kewajiban juga itu sholat. Nah, bukan kewajiban sholat katanya. Lihat tuh Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat. Kalian lihat umat kalian ini. Aku nggak suka dia. Tidak suka Aku Abdul nggak Somad. suka dia. Enggak. Kenapa tidak suka Enggak. Abdul Somad? Banyak kebohongannya ya, yang banyak diplesetin gitu. Jadi Banyak apa yang kata dia itu sendiri aja ceramahnya itu aja sih. Hanya untuk memperkaya diri atau apalah kayak gitu. Aku nggak suka. Terus terang aja. Abdul Somad dia tidak berani naik kemari diskusi dengan saya. Berarti aku dong yang berani. Iya, tapi sayangnya Anda tidak berilmu. Oke lah ya, kita Bukan yang berilmu, tapi setiap aku mau ngobrol hilang lagi, mau diucapin hilang lagi. ya gitu. mungkin besok dicatat dulu ya. Artinya besok Di catat situ ada pakai dulu, Google, terus besok kalau datang aku kan lagi nggak kemari. pakai, gitu aja. Oke lah. Oke ya, kita berikan kesempatan kepada Oke. muslim yang lain dulu ya. Oke, makasih ya. Yuk, Sama-sama salam. Ibu Salam. atau Kak Ineke, saya turunkan ya. Aduh, sungguh nekat ini ya. Yuk silakan muslim yang lain. Saya masih membuka kesempatan kepada muslim-muslim yang lain untuk datang kemari, bantah, jawab, kemukakanlah apa isi hati kalian ketika kalian menonton, menanggapi channel Edis TV ini ya. Yang Kristen-Kristen ya, saya mohon kerjasamanya teman-teman untuk jangan mengajukan permintaan naik. Berilah ya ruang kepada yang muslim untuk naik kemari. Yang Kristen saya sarankan teman-teman ya tap-tap layar, follow akun yang asli, share begitu ya teman-teman ya. Makasih. Nah, juga teman-teman yang Kristen, mungkin banyak di antara kalian juga yang baru ikut bergabung. Saya kasih informasi. Saya ini teman-teman ada rencana untuk mendirikan tempat atau rumah apologet di sini. Karena kita ini belum punya tempatnya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, bagi teman-teman yang